Shalom adik-adik, gimana kabarnya seminggu ini? Tentunya sehat, kuat, semangat. Kakak semangat loh ketemu adik-adik pagi ini untuk ibadah online bersama. Siapa yang semangat, siap dengar firman Tuhan hari ini? Lipat tanganmu, tutup matamu, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu sepanjang minggu bagi kami. Kami berdoa kiranya Allah, penyertaan-Mu dan pertolongan-Mu terus menyertai kami. Pagi ini kami mau ibadah online, kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang menolong kami untuk mengerti firman-Mu, supaya kami dapat belajar semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, hari ini kakak akan menceritakan satu mujizat yang Tuhan Yesus pernah lakukan. Satu mujizat yang hebat, luar biasa, yang the best yang Tuhan Yesus pernah kerjakan. Ada yang penasaran ceritanya hari ini? Kalau penasaran silakan dibuka di Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Oke, sudah siap? Oke, siapa di sini suka makan roti? Kakak suka loh, suka yang rasa coklat, enak ya teman-teman. Kalau yang suka makan ikan, biar pinter. Siapa yang suka makan ikan goreng? Wah, pasti semua suka. Kalau kita dibilangnya ada roti, ada ikan, pasti kan kebayangnya roti bakar, ikan goreng, ikan bakar, enak pasti ya. Tapi hari ini kakak akan menceritakan apa yang Tuhan Yesus lakukan dengan 5 buah roti dan 2 ekor ikan. Tentunya hal yang luar biasa teman-teman. Jadi pada suatu hari setelah Tuhan Yesus melakukan banyak sekali mujizat, Tuhan Yesus pergi menyeberangi danau Galilea. Tuhan Yesus pergi ke danau Tiberias. Nah, saat itu banyak orang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Kenapa? Karena mereka melihat Tuhan Yesus mengerjakan mujizat yang hebat, yang luar biasa sebelumnya, dan mereka ingin melihat lagi apa yang Tuhan Yesus lakukan bagi mereka. Nah, ketika Tuhan Yesus naik ke atas gunung, Tuhan Yesus melihat, wah banyak sekali orang yang mengikuti dia. Hatinya yang penuh belas kasihan tergerak. Aduh, mereka kasihan ya, mereka sudah makan belum ya? Dari tadi mereka mengikuti aku. Lalu kemudian Tuhan Yesus bertanya kepada muridnya, di mana ya kita bisa membeli roti untuk memberi mereka makan? Lalu muridnya kaget teman-teman, orangnya kan banyak sekali. Aduh Tuhan, uangnya enggak cukup buat beli roti. Lagi pula kita mau beliin berapa? Banyak sekali. Lalu ada seorang muridnya yang bernama Andreas datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, Tuhan, di sini ada seorang anak yang membawa 5 roti jelai dan 2 ekor ikan Tuhan. Tapi hanya 5 rotinya, ikannya cuma 2 Tuhan. Apa ya cukup buat kasih makan mereka semua itu? Lalu kemudian Tuhan Yesus berkata kepada muridnya, coba suruhlah mereka semua duduk. Lalu kemudian orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus duduk di atas rumput. Apa yang Tuhan Yesus lakukan kemudian teman-teman? Tuhan Yesus mengambil 5 roti itu dan 2 ekor ikan. Kemudian Tuhan Yesus berdoa. Tuhan Yesus memberkati 5 roti dan 2 ikan itu. Tuhan Yesus mengucap syukur, mengucapkan berkat atas makanan itu. Lalu kemudian 5 roti dan 2 ikan ini dibagikan kepada orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Orangnya banyak teman-teman, dan tahu tidak Alkitab katakan mereka semua mengambil roti dan ikan sebanyak yang mereka mau. Bukan nyuil teman-teman, bukan ambil sedikit biar temannya kebagian. No, bukan. Alkitab jelas katakan mereka mengambil sebanyak yang mereka mau. Wow, bisa bayangkan ya, rotinya cuma 5 loh teman-teman, ikannya 2, itu bisa ngasih makan 5.000 orang laki-laki. Bayangkan, itu hanya yang laki-laki. Yang perempuan dan anak-anak belum dihitung loh teman-teman. Wow, bukankah itu hebat sekali? Dan tahu enggak teman-teman, bahkan setelah mereka semua makan dengan kenyang, ada sisanya 12 bakul. Dikumpulkanlah sisanya, masih sisa. Coba bayangkan, begitu hebatnya yang Tuhan Yesus lakukan. Ketika Tuhan Yesus berdoa memberkati makanan dan 5 roti dan 2 ikan tadi, itu mencukupkan apa yang dibutuhkan oleh 5.000 orang dan bahkan berlebih, ada sisanya. Wow, begitu hebatnya Tuhan kita teman-teman. Tuhan Yesus yang melakukan mujizat itu adalah Tuhan Yesus yang ada dalam hati kita, Tuhan Yesus yang mengasihi kita. Dia pun sanggup melakukan apa yang sudah pernah Dia kerjakan untuk hidup kita. Nah,
Teman-teman, hari ini kita akan belajar bahwa Tuhan Allah itu sanggup melakukan apapun, sanggup mencukupkan apapun yang kita perlukan. Saat kita membutuhkan sesuatu, yang perlu kita lakukan adalah berdoa. Tuhan Yesus sudah memberi contoh ketika ada kebutuhan, ketika ada keperluan, yang dia lakukan adalah berdoa. Dia berdoa dan mengucap syukur untuk penyediaan yang Tuhan berikan. Nah, ketika kita membutuhkan sesuatu, kita harus belajar seperti Tuhan Yesus. Kita berdoa, kita meminta kepada Tuhan, sebab kita tahu Tuhan kita itu sanggup melakukan mujizat-mujizat yang hebat. Tuhan sanggup melakukan mujizat melalui orang tua kita. Mungkin saat kita butuh sesuatu, kita butuh buku untuk sekolah, kita butuh sepatu untuk sekolah, kita butuh tas untuk sekolah. Yang Tuhan Yesus lakukan adalah Tuhan memberkati orang tua kita. Dia melakukan mujizatnya melalui orang tua kita, sehingga apa yang kita butuhkan dapat tercukupi. Tuhan Yesus sanggup melakukan mujizat itu. Pertanyaannya adalah, teman-teman sudah berdoa belum kalau mempunyai kebutuhan? Oke, jadi pelajaran hari ini kita belajar dari kisah mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus adalah harus berdoa, jujur katakan apa yang kamu perlukan kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan mengerjakan mujizatnya dalam hidupmu. Siap teman-teman mengalami mujizat? Harus berdoa ya, oke? Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, kakak akan berikan ayat hafalan. Coba teman-teman catat dan hafalkan, supaya menguatkan iman teman-teman, supaya teman-teman ingat bahwa Bapa kita mengetahui apa yang kita perlukan. Ayat hafalannya di Matius 6 ayat 8b. Kakak ulangi ya, di Matius 6 ayat 8b. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan. Oke, dihafalkan, dicatat ya ayat hafalannya ya. Oke teman-teman, mari kita berdoa untuk menutup ibadah online pada hari ini. Lipat tanganmu, tutup matamu, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, Allah pembuat mujizat, kami mengucap syukur karena hari ini kami mendengar bahwa Allah kami, Bapa kami yang hebat itu mengetahui apapun yang jadi keperluan kami. Kami tidak mau takut, kami tidak mau cemas lagi. Ketika kami membutuhkan sesuatu, kami tahu kami harus berdoa kepadamu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita berpisah hari ini kakak akan memberikan tantangan untuk adik-adik kerjakan selama seminggu ini ya. Jadi kalau adik-adik lihat di depan kakak ini ada hewan-hewan. Ini ada penguin, ini gurita, ini ada apa ya ini? Wow, ini zebra. Oh, ada gajah, banyak sekali ya. Nah, tantangannya mudah sekali. Adik-adik harus membuat hewan-hewan yang cantik-cantik seperti ini. Adik-adik silakan buat yang paling cantik, yang paling bagus dari bahan-bahan yang mudah ditemukan dengan dibantu papa mama tentunya. Nah, silakan dibuat, kemudian difoto dan dibagikan ke kakak-kakak sekolah minggu. Oke adik-adik, hari ini cukup sampai di sini. Kakak berharap adik-adik mendapatkan berkat dan semangat selama seminggu ini. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan.